Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya hormati serta kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan data dari Deputi Bidang Politik Kemenko Polhukam Mayor Jenderal TNI Heri Wiranto mengungkapkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023 telah mencapai target rencana pemerintah. Akan tetapi tahun 2022 terjadi penurunan poin 0,9. Artinya adalah demokrasi di Indonesia masih perlu kita tingkatkan lagi. Indonesia sebagai negara yang besar, Indonesia yang mayoritasnya umat Islam, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menaikkan bersama-sama demokrasi di Indonesia. Kemudian bagaimanakah sistem demokrasi dalam pandangan Islam? Yang pertama adalah syura. Hadirin, apakah ada yang mengetahui ma makna syura? Musyawarah. Terima kasih atas responnya. Yang pertama di dalam Islam adalah musyawarah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka berkat atas rahmat Tuhanmu lah engkau berlaku lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri sekitarmu. Maka maafkanlah mereka, mohon ampunkanlah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan penting. Karenanya apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah musyawarah. Apa itu musyawarah? Dalam bahasa Arab, musyawarah itu artinya adalah lebah yang meminum madu dalam sarangnya. Kemudian ada perubahan zaman dan waktu, maka berubah menjadi kata mufakat, pendapat. Artinya adalah inti daripada musyawarah itu mengeluarkan pendapat, mengambil pendapat yang bermanfaat. Pertanyaannya adalah, hadirin, bolehkah suatu kelompok bermusyawarah dalam kejahatan? Tidak boleh. Bolehkah suatu negara di dalam pemerintahan bermusyawarah untuk menindak kaum yang lemah? Tentu tidak. Tetapi makna musyawarah adalah bagaimana mengambil hikmah untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini memberikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan-urusan kemaslahatan ummah, kemaslahatan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian karena agama Islam ini bersifat universal, maka ini ditujukan oleh seluruh umat Islam, tidak hanya di Indonesia tetapi secara global yang ada di dunia, tentang bagaimana pentingnya bermusyawarah. Kemudian bagaimana etika demokrasi di dalam pandangan Islam yang kedua, yaitu adil. Al-adalah, keadilan merupakan salah satu pilar utama di dalam demokrasi. Keadilan di dalam Islam tidak memandang latar belakang, apakah dia seorang pejabat atau rakyat biasa, apakah dia seorang yang kaya raya atau orang miskin, sama adil. Kita menghendaki di negeri ini hukum itu sama, jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul di atas. Hadirin, maukah seperti itu? Tentu tidak. Kita menginginkan kemajuan untuk kebangsaan kita. Di dalam sejarah ada sahabat menggunakan anak angkatnya Usamah dengan tujuan untuk meringankan hukumnya. Kemudian Usamah ini bertemu dengan bapaknya Rasulullah sebagai anak angkat. Ya Rasulullah, bolehkah saya seperti ini, seperti ini? Intinya adalah meringankan hukuman. Kemudian apa jawab Rasulullah? Lau anna Fatimah binta Muhammad syarakat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka pasti aku akan potong tangannya.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah demokrasi di dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah asas kejujuran. Jujur merupakan salah satu pilar di dalam demokrasi Islam. Maka kalau kita perhatikan, kejujuran ini akan mendatangkan kebaikan tidak hanya untuk kita, tetapi generasi selanjutnya. Dalam sejarah Fatimah dan Asim tentang penjual susu yang mempertahankan kejujurannya karena tidak mau melakukan kebohongan, kemudian Fatimah ini dinikahkan dengan anak Khalifah Umar bin Khattab, maka selanjutnya terlahir anak yang terbaik, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang soleh dan jujur. Artinya adalah kejujuran ini akan membawa gen genetika ke generasi-generasi selanjutnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, maka untuk menaikkan demokrasi ini hendaknya kita bermusyawarah, berlaku adil dan jujur. Yang kedua, rakyat dan penguasa adalah mitra yang saling menguatkan untuk kemajuan bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, ar-ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.